warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li a'immatil muslimina wa lil muslimina wal muslimat. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat usia, nikmat kesehatan dan waktu luang, dan tentu saja nikmat untuk mencintai dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita khair, kebaikan yang sangat banyak baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwasanya majelis kita, dan ini merupakan majelis perdana dari pertemuan ataupun pengkajian bulanan biidznillah taala, di mana pada pengkajian perdana ini kita mengambil tema kilas balik sirah nabawiyah pada fase Madinah, yang mana ini merupakan penjelasan atau materi yang akan kita sampaikan merupakan penjelasan dari sebuah qasidah, sebuah manzumah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Nasiruddin rahimahullahu taala yang berjudul Bawa'ithul Fikrah ila Hawadithil Hijrah. Bawa'ithul Fikrah ila Hawadithil Hijrah, yang mana tema secara umum adalah berkenaan dengan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau SAW wafat. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan prasyarat keimanan. Tidak beriman seorang yang tidak mencintai Nabi SAW. Bahkan tidak beriman seseorang dengan keimanan yang sempurna kalau ada orang lain yang lebih dia cintai dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya minan nasi illa min nafsi." Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling saya cintai dibandingkan semua manusia kecuali diri saya sendiri. Kalau engkau saya disuruh milih antara engkau dengan semua manusia, saya lebih pilih engkau wahai Rasulullah. Tapi kalau saya disuruh pilih engkau atau diri saya masih lebih pilih diri saya. Engkau lebih saya cintai dibandingkan semua manusia kecuali diri saya sendiri." Maka kata Nabi SAW, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Enggak boleh begitu wahai Umar. Enggak benar seperti itu. Saya harus lebih kamu cintai dibandingkan diri kamu sendiri. Ya. Maka tidak cukup kita mendahulukan Nabi Muhammad di atas semua manusia. Tidak cukup kita mendahulukan beliau dibandingkan orang tua dan anak-anak. Tidak cukup kita mendahulukan beliau dibandingkan keluarga, harta dan seterusnya. Tapi harus, kata Nabi, tidak boleh, harus kita menjadikan beliau orang yang lebih kita cintai dibandingkan diri kita sendiri. Maka kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Nabi SAW tidak memberikan penawaran kepada Umar. Beliau tidak memberikan opsi lain kepada Umar kecuali harus mencintai beliau melebihi diri beliau sendiri, diri Umar sendiri. Karena itulah kecintaan kepada Nabi SAW merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Hanya saja yang namanya cinta
cinta itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah hati. Yang namanya ibadah hati itu tidak kelihatan, namun dia bisa diketahui dengan tanda-tanda yang bersifat zahir, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dengan ucapan misalnya, ketika seorang dikatakan mencintai orang lain, apa bukti ucapan bahwa dia mencintai orang tersebut? Di antara buktinya, kalau dia ditanya-tanya tentang orang yang dia cintai, dia tahu. Ya. Kalau orang sekarang mencintai, mengidolakan artis, mengidolakan pemain bola, mengidolakan pemain film, ditanya apa-apa tentang dirinya, nama lengkapnya, tinggalnya di mana, warna kesukaannya, pakaian favoritnya, nama anaknya, sampai nomor HP-nya pun dia tahu. Disebutkan dia tahu, itu berarti dia betul-betul cinta kepadanya. Kalau ada orang mengaku-ngaku cinta sama pemain bola misalnya, atau klub bola tertentu, ditanya tentang sesuatu tentang klub bolanya, dia tidak bisa jawab, itu bohong, dia cinta. Kenapa? Tidak terbukti lewat ucapannya. Demikian pula lewat perbuatan. Di antara konsekuensi cinta ya adalah kalau yang dicintai kenapa-kenapa, dia tidak, lebih baik saya yang luka dibandingkan yang saya cintai. Lebih baik saya yang kenapa-kenapa dibandingkan orang yang saya cintai. Itu bukti dengan perbuatan bahwa dia mencintai sesuatu tersebut. Maka demikian pula kecintaan. Ketika setiap orang ditanya, apakah kamu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia katakan iya. Ya. Kita katakan tunggu dulu. Ya. Kamu tahu apa tentang Nabi Muhammad SAW? Kamu tahu siapa nama lengkap beliau? Ya. Bagaimana perjalanan beliau di Mekah, momen-momen bersejarah dalam kehidupan beliau, atau sebelum itu tentang kerabatnya Nabi, istrinya beliau, berapa orang, siapa saja anaknya beliau, ya. Ketika beliau meninggal, beliau berusia berapa usia beliau ketika meninggal, bagaimana kondisi beliau sebelum meninggal, siapa-siapa orang terdekat beliau, siapa pelayannya beliau, siapa rasul-rasul yang beliau utus, siapa bibi-bibi beliau, siapa om-omnya beliau. Ditanyakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kehidupan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan tahu. Maka bagaimana bisa seorang dikatakan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baru berbicara tentang putra dan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak kenal? Yang dikenal dari putra dan putri Nabi cuma Fatimah saja misalnya. Putra dan putri yang lain dia tidak tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Apanya yang dicintai dari Nabi Muhammad kalau anaknya saja kamu nggak tahu? Ya. Istri-istri beliau, ya radhiyallahu taala anhunna ajmain, apa yang kamu tahu tentang mereka? Ya. Maka ini bukti seorang kalau mencintai maka dia bisa menjawab setidaknya ya hal-hal yang mendasar yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula perbuatan. Karena itulah salah seorang sahabat, saya lupa namanya, Khabbab ibnu siapa begitu. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang yang ditawan di perang Uhud. Di perang Uhud banyak kaum muslimin yang meninggal. Akan disebutkan nanti. Salah satunya atau sebagian di antara mereka ada yang dibawa pulang ke Mekah, ditawan. Ya, ditawan di Mekah. Di Mekah dia disiksa. Disiksa. Ya. Tapi enggak langsung dibunuh, dimutilasi satu persatu. Dipotong dulu tangannya, kemudian dipotong kakinya. Setiap kali mau dipotong diancam. Iya. Jadi disalib begitu, kemudian dipaku tangan dan kakinya. Dipaku tangan dengan kakinya. Iya. Kemudian orang musyrikin mengatakan, kalau kamu mau selamat dari siksaan ini, atau dia mengatakan, bagaimana keadaan kamu sekarang? Lihat sekarang kamu sudah tersiksa. Kamu berdarah-berdarah, kamu meringis menahan kesakitan, sementara Muhammad di Madinah tinggal nyaman, enak-enak di sana. Tidak kenapa-kenapa dia. Kamu sekarang yang siksa, kamu berperang atas nama dia, sekarang kamu tertangkap, kamu yang terbunuh, atau kamu yang disiksa. Muhammad duduk-duduk di rumahnya di Madinah. Lihat bagaimana keadaan kamu. Jadi berusaha untuk dihasut.
Kemudian dia mengatakan, orang musyrikin itu mengatakan begini saja, kalau kamu mau lepas dari siksaan ini, ya, kamu mau lepas dari siksaan ini, cukup satu saja kamu lakukan. Kamu cela Muhammad. Ya, kamu cela Muhammad, itu saja. Kapan kamu mencela Muhammad, saya sudah lepaskan. Saya langsung lepaskan kamu. Maka apa ucapan Khabbab? Ini bukti perbuatan yang menunjukkan orang yang lebih mencintai Nabi dibandingkan dirinya sendiri. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, demi Allah, saya tidak lebih memilih, ya, keadaan saya lepas dari siksaan ini daripada saya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tertusuk kakinya dengan duri di Madinah. Yani saya lebih memilih disiksa seperti ini. Saya lebih memilih disiksa seperti ini daripada saya tahu Nabi Muhammad tertusuk kakinya dengan duri di Madinah. Saya mendengar kabar di Madinah Nabi menginjak duri, itu lebih menyakitkan bagi saya dibandingkan saya disiksa. Ya, luar biasa. Inilah contoh perbuatan yang menunjukkan lebih mencintai Nabi dibandingkan diri sendiri. Sekedar Nabi menginjak duri saja dia tidak mau. Bahkan untuk mendengar kabar itu dia tidak suka mendengar kabar itu. Lebih baik dia disiksa sampai mati daripada mendengar Nabi tertusuk kakinya. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan ini sifat semua para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bukan hanya Khabbab. Maka setiap orang bisa mengklaim, bisa mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi tetap saja kembali kepada ucapan dan perbuatan yang membuktikan. Kembali kepada ucapan dan perbuatan yang membuktikan. Apakah dia betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW dengan sebetul-betulnya, dengan kecintaan yang jujur, ataukah itu hanya sekedar lisan, di mulut saja, tanpa masuk ke dalam hati, tidak dibuktikan dengan ucapan dan perbuatannya. Karena itulah penting bagi seorang muslim untuk membaca sirah nabawiyah. Ya. Biografi siapa yang mau dia baca kalau bukan biografi Nabi SAW? Merupakan kekurangan bagi seorang muslim kalau dia sudah membaca banyak biografi ulama, biografi para ulama dia baca, biografi sahabat dia baca, sementara dia belum pernah menyelesaikan biografi Nabi dari awal sampai akhir. Ini kekurangan. Ada apa? Ya. Kenapa semangat membaca biografinya para sahabat, semangat membaca biografinya para ulama, tapi tidak pernah mengkhatamkan biografinya Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir? Dan sebagian masyayikh kami menyebutkan bahwa merupakan bentuk naqs, merupakan bentuk kekurangan bagi seorang muslim. Ini muslimnya secara umum, apalagi penuntut ilmu. Merupakan kekurangan kalau dia sudah berumur 20 tahun dan belum ada buku sirah yang dia selesaikan. Ini cinta kepada Nabi SAW. Kau bisa sampai umur kamu 20 tahun kamu belum mengkhatamkan satupun buku tentang sirah nabawiyah? Apa bukti kecintaanmu kepada Nabi SAW? Maka kita bisa, dan para ulama rahimahumullah ta'ala, lihat bagaimana ihtimamnya mereka dengan sirah nabawiyah. Selain mereka mengarang buku tentang akidah, mereka mengarang buku tentang fikih, tentang ibadah dengan lengkap, mereka juga tidak ketinggalan mengarang karya tulis dalam masalah sirah nabawiyah dan juga sangat lengkap. Bagi yang awal-awal tentunya, bagi kita, ya kalau mau yang panjang-panjang tapi yang bagus, ya seperti kitab Zadul Ma'adnya Ibnul Qayyim. Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim. Ya. Ini Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim, salah satu kitab sirah yang luar biasa. Beliau tulis ketika beliau sedang safar dari Damaskus ke Mekah ketika itu, kalau salah. Ya. Beliau tulis dari perjalanan dari Damaskus Syam ke Mekah. Di atas onta, di atas perjalanan, dan tidak membawa buku-buku. Semua ditulis pakai hafalannya beliau. Ini Zadul Ma'ad, kitab yang luar biasa. Iya. Kemudian untuk zaman-zaman belakangan ada kitab sirah yang masyhur Ar-Rahiqul Makhtum, ya, karya guru dari guru kami Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ar-Rahiqul Makhtum, terjemahnya sudah banyak. Ya, ini juga salah satu kitab sirah yang sangat baik untuk dibaca. Ya. Maka selayaknya seorang muslim, ya, menargetkan dia harus mengetahui, ya, kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir, walaupun dia cuma satu kali khatam, setidaknya dia harus baca seluruhnya dari buku-buku yang ringkas tersebut. Nah, buku di depan kita ini, atau risalah di depan kita ini adalah salah satu risalah yang paling ringkas dalam sirah nabawiyah.
kita bisa mengetahui perjalanan Nabi dari tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah hanya dalam 28 bait syair. Hanya dalam 28 bait syair. Iya. Maka ini salah satu matan ringkas, salah satu kitab ringkas bagi pemula atau bagi orang-orang yang ingin belajar dan mengetahui secara global sirah nabawiyah dalam waktu ringkas. Ya, tapi tidak ada yang luput secara umum dari momen-momen penting dalam sirah nabawiyah. Ya, walaupun kita mengetahui tentunya perjalanan hidup Nabi SAW itu memiliki dua fase secara umum, ada fase Mekkah, ada fase Madinah. Tapi kitab yang ada di depan kita ini hanya berbicara mengenai fase Madinah saja, fase Madinah saja, dan tidak berbicara tentang fase Mekkah. Ya, dan salah satu alasannya kemungkinan Allah alam karena kebanyakan momen-momen penting itu terjadi di Madinah. Di Mekkah ada tentunya momen penting seperti peristiwa Isra dan Mi'raj dan seterusnya, terbelahnya bulan, dan tentu saja pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Tapi itu tidak dibahas di sini. Di sini beliau fokuskan ke semua kejadian setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang penulis, ini sedikit kita ketahui berkenaan dengan penulis kitab, mimbab syukur kepada beliau. Ini juga terkadang satu hal yang kurang dari adab seorang penuntut ilmu. Dia pelajari kitabnya orang, dia mempelajari kitabnya ulama, tapi dia tidak kenal ulamanya siapa, cuma kenal namanya saja. Ya, dia tidak tahu lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Ya, setidaknya itu saja. Tidaklah kita membaca satu buku, setidaknya minimal 3 yang kita tahu tentang orangnya. Siapa nama lengkapnya, kapan lahir, kapan meninggal, setidaknya itu saja. Minimal ini adalah bentuk apresiasi paling minimal kita kepada penulis buku. Dia sudah setengah mati nulis, kita tinggal menikmati di belakang dan tidak ada sama sekali penghormatan kepadanya. Maka minimal buku apa saja yang dipelajari, bahasa Arab, dalam disiplin ilmu manapun, minimal 3 hal ini kita tahu. Siapa nama penulis buku, kapan dia lahir, dan kapan dia meninggal, minimal itu. Nah, maka berkenaan dengan penulis rahimahullahu taala, yang pertama nama lengkap beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah. Nah, sama seperti namanya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, gampang kalau dihafal. Nama beliau Muhammad ibnu Abdullah ibni Muhammad, Muhammad ibnu Abdullah bin Muhammad Al-Qaisi Al-Hamawi Ad-Dimashqi. Iya, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Qaisi Al-Hamawi Ad-Dimashqi. Kunyah beliau Abu Abdullah dan digelari oleh para ulama dengan Syamsuddin. Beliau lebih masyhur dengan nama Ibnu Nasiruddin. Lebih masyhur dengan nama Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Iya. Beliau rahimahullahu taala lahir di Damaskus, Suriah pada 10 hari pertama. Ini ada khilaf dalam masalah penetapannya, antara tanggal 1 sampai tanggal 10 pokoknya. Ya, bulan Muharram tahun 777 Hijriah. Tahun 777 Hijriah. Jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tanggal berapa tepatnya, tapi yang jelas 10 hari pertama di bulan Muharram tahun 777 Hijriah. Kemudian beliau rahimahullahu taala juga wafat, ya, atau wafat di Damaskus juga. Beliau juga wafat di Damaskus pada tahun 842 Hijriah. Pada tahun 842 Hijriah pada bulan Rabiul Akhir. Pada bulan Rabiul Akhir tahun 842 Hijriah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala. Iya, jadi beliau termasuk ulama abad ke-9 Hijriah. Satu zaman dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis Bulughul Maram. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar murid beliau. Iya, Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah muridnya Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi ini. Baik, ini sekilas berkenaan dengan penulis rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk membacakan manzumah beliau. Kata beliau rahimahullahu taala dalam Bawaithul Fikra ila Hawaditsil Hijrah, kata beliau rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nadamtu hawaditha sinil hijrati allati waqa'at ilayya min as-sanatil ula allati awwaluha al-Muharram
ila sanati wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qasidatin la yanbaghi li talibit takhallufi an hifdhiha. Kata beliau rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau membuka bait syair dengan basmalah. Dan ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai hukum membuka bait-bait syair dengan basmalah. Sebagian ulama memakruhkan dan sebagian lain membolehkan. Namun kebanyakan ulama membolehkannya. Boleh membuka bait-bait syair dengan basmalah. Kata beliau rahimahullahu taala, aku telah membuat nazam, aku telah menyusun, nazamtu, aku telah menyusun hawaditha sinil hijrah, berbagai macam kejadian dan peristiwa, ya, pada tahun hijrahnya Nabi sini itu bentuk jamak ya dari kata sinin, yakni tahun-tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati waqa'at ilayya, yang saya jumpai dari kabar-kabar, dari hadis-hadis, dari kisah-kisah. Saya sudah menyusun semuanya, minas sanatil ula, dari tahun pertama, allati awwaluhal muharram, dari tahun pertama yaitu di bulan Muharram sampai ke tahun ke-11, ila sanati wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan akan disebutkan nanti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, di awal bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi mulai tanggal 1 bulan Muharram tanggal 1 Hijriah sampai bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berbagai macam kejadian dan peristiwa penting beliau akan sebutkan di sini. Iya. Saya menyusun semua kejadian ini fi qasidah, dalam sebuah qasidah. Qasidah itu dikenal adalah kumpulan bait-bait syair. Itu di istilah orang-orang Arab. Kalau dikatakan qasidah itu kumpulan bait-bait syair. Bukan qasidah Indonesia ya. Qasidah sekarang kan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi mananya beda. Nah, gitu. Mananya beda. Lagu-lagu Islam ya kan kalau qasidah. Nah, kalau qasidah dalam bahasa Arab asalnya adalah kumpulan bait-bait syair. Itu qasidah. Ya, seperti misalnya qasidah nuniyah. Qasidah nuniyah karya Ibnul Qayyim. Qasidah dalam akidah. Nah, qasidah ini adalah kumpulan bait-bait syair. Kalau qasidahnya dalam masalah ilmu, itu biasanya dikenal dengan istilah manzumah. Jadi manzumah itu lebih spesifik dibandingkan qasidah. Semua manzumah itu qasidah, tapi tidak semua qasidah itu manzumah. Ya. Jelas ya? Kalau qasidah itu kumpulan bait-bait syair secara umum dalam masalah ilmu ataupun dalam masalah yang lain. Tapi kalau bait-bait syairnya dalam masalah ilmu dikenal dengan istilah manzumah. Iya. Kata beliau, saya telah menghimpun semuanya dari tahun pertama sampai tahun ke-11 Hijriah. Kita mengetahui bahwasanya penentuan tahun dalam Islam itu nanti dimulai di zamannya Umar ibn Khattab. Mulai dari awal Nabi diutus, bahkan sejak Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam, sejak beliau lahir sampai di zamannya Umar, itu tahun tidak ditanggali, tidak dikatakan tanggal 1 tanggal 2, tidak. Bangsa Arab itu tidak mengenal angka-angka, tidak menamakan tahun dengan angka, enggak. Ya. Jadi penanggalan ataupun penyebutan tahun dengan angka itu nanti dimulai di zamannya Umar bin Khattab. Sebelumnya Umar dari kalangan kaum di bangsa Arab sampai di awal-awal sampai Nabi wafat belum ada itu dikenal tahun 1 tahun 2, tentu tidak ada. Mereka menamai tahun dengan momen penting di tahun itu. Jadi kalau di tahun itu ada kejadian besar, mereka mengatakan tahun ini nih. Nah, makanya dikatakan Nabi lahir di tahun gajah. Nggak disebutkan tahun dalam bentuk tahun angka karena memang orang Arab tidak menamakan tahun dengan angka. Jelas ya? Iya, Nabi dikatakan lahir di tahun gajah. Kenapa? Itu kejadian paling besar di tahun itu. Jelas sampai sini? Nah, penanggalan tahun dimulai dengan angka itu nanti dimulai dari siapa? Zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau mengatakan bahwasanya bulan pertama yang kita jadikan bulan pertama dari tahun Hijriah. Saya ulangi. Umar bin Khattab mengatakan bahwa tahun 1 Hijriah dimulai dari tahun hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, itu dimulai tahun 1 di situ. Ya. Adapun bulannya, kata Umar, bulan yang pertama adalah bulan Muharram.
Bulan apa? Muharram. Kenapa bulan Muharram? Padahal Nabi hijrahnya bulan berapa? Bulan kapan? Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal. Jelas sampai sini? Nabi SAW sendiri hijrah bersama Abu Bakar di bulan Rabiul Awal. Tapi Umar mengatakan bulan pertama Hijriah bulan Muharram, bukan Rabiul Awal. Kenapa? Karena hijrah pertama para sahabat ke Madinah mulai berbondong-bondong itu di bulan Muharram. Walaupun Nabi sendiri kan 2 bulan setelahnya baru hijrah. Tapi sudah ada izin hijrah sejak dari bulan Muharram. Ya. Ya, maka Muharram dijadikan bulan pertama dalam Hijriyah bukan karena di bulan Muharram Nabi hijrah, enggak. Nabi sendiri hijrahnya Rabiul Awal. Jelas sampai sini? Tapi dijadikan Muharram sebagai bulan pertama karena sahabat mulai hijrah di bulan Muharram. Ya, itu pertama kali izin dari Allah Ta'ala untuk hijrah di bulan Muharram, maka Umar menjadikannya bulan pertama. Adapun Nabi sendiri hijrahnya 2 bulan setelahnya di bulan Rabiul Awal. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya mengumpulkan semua kejadian ini dalam sebuah qasidah. La yanbaghi li talibit takhallufi an hifdhiha. Tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak menghafalnya. Tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak menghafalnya. Fahiya jalilatun fi ma'naha wajizatun fi lafdhiha. Maka bait-bait syair yang saya sebutkan ini jalilatun fi ma'naha, mulia kandungannya karena berisi kabar-kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajizatun fi lafdhiha, tapi ringkas lafadznya. Hanya dalam 28 bait syair beliau menyelesaikan semua kejadian penting dari tahun 1 sampai tahun 11. Luar biasa. Ini menunjukkan keunggulan beliau dalam masalah ini. Ya. Wa qad sammaituha, aku menamakan manzuma ini Bawa'ithul Fikrah ila Hawaditsil Hijrah. Bawa'ithul Fikrah, bawa'is itu stimulus. Ya. Jadi pemicu fikrah yang memicu pemikiran kita berkenaan dengan momen-momen bersejarah setelah hijrah. Jadi dari judulnya saya sudah jelas, ini yang disebutkan di sini hanya sekedar pointer-pointer. Kalau kamu baca, kamu akan terpicu untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi kayak pointer-pointer saja di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau manzumahnya wahiyah hadhi. Ya, berikut ini. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala di muqaddimah beliau menyebutkan 3 hal berkenaan dengan manzumah ini, atau 4 hal berkenaan dengan manzumah ini. Perkara yang pertama adalah apa judulnya. Judulnya beliau tegaskan bahwa judulnya adalah Bawa'ithul Fikrah ila Hawaditsil Hijrah. Ini perkara yang pertama. Yang kedua adalah maudhu, apa temanya? Apa tema pembahasan manzumah ini? Temanya adalah semua momen penting, peristiwa penting dari tahun 1 sampai 11 Hijriah. Mulai dari Nabi hijrah mulai dari Nabi hijrah ya, yakni di bulan Muharram, 2 bulan sebelum Nabi hijrah sebenarnya. Mulai dari bulan Muharram tahun 1 Hijriah sampai bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu maudhu, tema pembahasan manzumah ini. Kemudian yang ketiga adalah manhajiyah, metodologi beliau dalam menyusun. Ya, beliau mengatakan bahwa saya menyusun pembahasan ini dalam bentuk qasidah, dalam bentuk bait-bait syair yang ringkas, hanya dalam 28 bait syair. Ini perkara yang ketiga, manhajiyah, metodologi beliau. Dan perkara yang keempat adalah hadaf, tujuan beliau menulisnya. Tujuannya adalah agar dihafal dan tentunya diketahui, ya, bisa memicu pemikiran para thulabul ilm, para pembacanya untuk membaca lebih lanjut keterangan selanjutnya di buku-buku sirah yang lebih tebal. Nah, ini 4 perkara yang disebutkan oleh beliau dalam muqaddimahnya. Yang pertama judulnya, yang kedua maudhu'nya, temanya, yang ketiga adalah apanya? Manhajiyah, metodologi penulisan, dan yang keempat adalah hadaf atau tujuan dari ditulisnya risalah ini. Ya, rahimahullahu taala. Dan di sini kata beliau rahimahullahu taala, beliau susun mulai dari tahun 1 sampai tahun 11. Jadi di sini beliau menyusun berdasarkan tahun. Jadi nanti beliau akan sebutkan di tahun pertama kejadian ini. Kejadian kedua di tahun kedua kejadiannya ini. Kejadian tahun ketiga kejadiannya ini. Jadi beliau akan urutkan berdasarkan tahun saja. Bukan berdasarkan kejadian di dalam tahun itu. Maksudnya begini, kalau beliau menyebutkan kejadian di tahun pertama, beliau akan sebutkan 5.
maka tidak mesti 5 ini berurutan secara bulan. Ya, sampai sini. Tapi yang jelas 5-5-nya ini di tahun 1. Di tahun 1 Hijriah. Di tahun kedua Hijriah misalnya beliau akan sebutkan 10, ya, maka 10 ini beliau tidak akan urutkan berdasarkan bulan, yang mana duluan terjadi, yang mana belakangan, tidak. Jadi yang beliau urutkan hanyalah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Adapun kejadian di dalam tahun-tahun itu beliau tidak urutkan. Kenapa? Karena beliau menyusun dalam bentuk bait syair. Bait syair itu terdesak, punya aturan tersendiri yang dimana ada timbangan-timbangan wazannya, sehingga tidak memungkinkan beliau menyusun kejadian-kejadiannya dalam bentuk urutan bulan. Tapi kalau urutan tahun, beliau akan susun secara teratur. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita mulai membacakan manzumah ini. Kata beliau rahimahullahu taala. Semuanya saya kira sudah ada. Bagi yang belum, masih ada terjemahnya di sana kalau ada. Sudah habis. Ya, ada Arabnya, yang mau Arabnya saja, dan ada juga terjemahannya. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala pada bait 1 sampai bait 3. Pada bait 1 sampai bait 3. Kata beliau rahimahullahu taala, sinu hijratil mukhtari fiha hawadithun fakhudh nasraha min kulli amin wa ahkimi musalla quba fi awwalin thumma masjidan bana wa buyutan was salata fa atmimi wa hilfun adhanun jum'atun mata as'adun bara'un wa abdullahi aslama faslami. Ini 3 bait pertama berkenaan dengan tahun pertama Hijriah. Tahun 1 Hijriah, semua kejadian penting di dalamnya beliau kumpulkan dalam 3 bait syair. Kata beliau, atau dalam 2 bait syair, bahkan 2 bait syair, karena bait pertama sekedar pendahuluan. Kata beliau, sinu hijratil mukhtari fiha hawadithu. Tahun-tahun setelah hijrahnya Al-Mukhtar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihan. Tahun-tahun setelah hijrahnya beliau, fiha hawadithun, padanya ada banyak kejadian dan peristiwa. Fakhudh nasraha min kulli amin wa ahkimi, maka ambillah, dengarkanlah dengarkanlah uraiannya berdasarkan urutan tahun, wa ahkimi, dan hafalkan dengan baik. 6. Ini kata beliau rahimahullahu taala, tahun-tahun setelah hijrahnya Al-Mukhtar Nabi Muhammad SAW ada banyak hawadis, ada banyak kejadian. 6. Kita mengetahui tentunya bahwa Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ya, pada bulan Rabiul Awal, pada hari Senin. Pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, di mana para sahabat sudah hijrah lebih dahulu. Dimulai dari bulan Muharram sudah banyak sahabat yang berbondong-bondong hijrah. Adapun Nabi belum diizinkan hijrah. Abu Bakar waktu itu sudah mau ikut berhijrah, kata Nabi, jangan dulu, saya belum diizinkan. Iya, saya belum diizinkan. Saya harap nanti saya punya teman. Nah, maka pada bulan Rabiul Awal turunlah izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah. Maka beliau pun memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat bertiga, berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Amir ibnu Fuhairah, bekas budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan, Maulah Amir ibnu Fuhairah. Mereka bertiga, ya, beserta dengan 1 orang penunjuk jalan. Penunjuk jalan, dia masih musyrik, tidak masuk Islam, tapi dia dibayar sebagai penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Ya, beliau keluar dari Mekah pada hari Senin. Pada hari Senin, tanggalnya enggak diketahui secara tepat. 6. Sebagaimana yang masyhur, ketika beliau keluar, beliau dikejar oleh kaum musyrikin. Maka beliau pun sempat bersembunyi di gua Hira, di gua Thaur, di gua Thaur selama 3 hari. Beliau sembunyi di dalam selama 3 hari. 6. Kemudian setelah 3 hari, setelah aman, beliau kembali melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar dan Amir ibnu Fuhairah, ya, dan penunjuk jalannya, ya. Kemudian sampai di Madinah, yakni di daerah Quba juga pada hari Senin. Ya, beliau sampai di Quba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa beliau singgah di Quba atau beliau sampai di Quba, dan Quba ini sudah masuk daerah Madinah sebenarnya. Beliau sampai di Quba pada hari Senin juga. Jadi keluar dari Mekah hari Senin, sampai di Quba hari Senin, 1 pekan lebih, ya. Iya. 6.
Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. 6. Kata Al-Hakim rahimahullahu taala bahwa kabar-kabar tentang hijrahnya Nabi itu sudah mutawatir, sudah jelas pengabarannya bahwa beliau keluar dari Mekah hari Senin dan beliau masuk ke Madinah, yakni di Kuba beliau masuk juga hari Senin. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kejadian di tahun yang pertama kata beliau rahimahullah, musalla Quban fi awwalin thumma masjidan. Pembangunan Masjid Quba fi awwalin, di tahun pertama. Summa masjidan, kemudian masjid. Masjid apa ini? Masjid Nabawi. Summa masjidan bana. Beliau membangun masjid, yakni Masjid Nabawi. Wa buyutan, rumah-rumah. Was salata fa'atmimi, dan salat disempurnakan. Wahilfun adhanun jum'atun mata as'adun. Demikian pula persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor juga terjadi di tahun pertama Hijriah. Azan dan Jumat. Kemudian meninggalnya sahabat As'ad, Bara, dua orang ini petinggi suku, petinggi sahabat Ansor, ya, meninggalnya As'ad dan Bara. Wa Abdullahi aslama faslami. Demikian pula masuk Islamnya Abdullah, yakni Abdullah siapa? Akan disebutkan nanti 6 mantan pendeta Yahudi, ya, mantan pendeta Yahudi akan disebutkan nanti oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, ini beberapa kejadian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di tahun yang pertama. Jadi kesimpulannya yang terjadi di tahun pertama Hijriah, yang pertama Musalla Quba, dibangunnya Masjid Quba, 1. Yang kedua, summa masjidan bana, pembangunan Masjid Nabawi, 2. Yang ketiga, buyutan, dibangunnya rumah istri Nabi di sekitar Masjid Nabawi. Jadi rumahnya istri Nabi itu lengket di dindingnya Masjid Nabawi. Ini juga pembangunan rumah istri Nabi dimulai di tahun pertama. Yang keempat, was-salata fa'atmimi, disempurnakannya rakaat salat dari 2 menjadi 4, akan disebutkan nanti. Ini kejadian yang keberapa? 4. Yang kelima, hilfun, beliau mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Yang keenam, azan, pertama kali disyariatkan azan. Yang ketujuh, Jumu'ah, pertama kali dikerjakan salat Jumat di Madinah. Kemudian apa? Yang kedelapan, mata As'adun Bara, meninggalnya As'ad dan Bara. Dan yang kesembilan, masuk Islamnya Abdullah. Ya, ini 9 momen penting di tahun pertama Hijriah. Semuanya di tahun 1, jadi gampang diingat. Ya, jadi 9 perkara ini, 9 kejadian ini semuanya terjadi di tahun pertama Hijriah. Yang pertama kata beliau Musalla Quba, pembangunan Musalla Quba. Nah, sudah disebutkan bahwa Nabi SAW tiba di Quba itu hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian beliau tinggal di Quba selama 14 hari, 2 pekan, sambil membangun Masjid Quba di situ. Ya. Jadi pembangunan Masjid Quba di bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Di bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Beliau menetap di Quba 14 hari. 2 pekan beliau tinggal di Quba seraya membangun Masjid Quba, ya. Setelah itu beliau melanjutkan hijrah ke Madinah, ya. Beliau juga keluar dari Madinah hari Senin, berarti ya, karena 14 hari 2 pekan. Beliau masuk ke Quba hari Senin, tinggal 2 pekan di sana, berarti keluar juga dari Quba hari Senin. Iya, kurang lebih lah. Ya, 14 hari kurang lebih. Dan disebutkan bahwa beliau masuk ke kota Madinah di hari Jumat. Beliau masuk ke kota Madinah hari Jumat. Baik. Ini berkenaan dengan pembangunan Masjid Quba, dan Masjid Quba ini adalah yang tersebut dalam firman Allah Ta'ala, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaum, adalah masjid yang dibangun di atas takwa sejak kali pertamanya. Ini adalah masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam, Masjid Quba. Ya, ini kejadian yang pertama. Yang kedua kata beliau, summa masjidan bana, kemudian Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Setelah beliau tiba di Madinah, ya, setelah beliau tiba di Madinah, tempat yang pertama yang beliau tuju adalah, ya, tempat di mana beliau akan membangun masjid. Kisahnya masyhur, ya.
Ya, para sahabat berlomba-lomba mengatakan, ya Rasulullah tinggal di rumah saya saja, tinggal di rumah saya saja, karena Nabi belum ada rumah ketika itu, baru tiba di Madinah. Ya, maka Nabi pun membiarkan ontanya jalan sendiri. Ya, kita lihat apa, beliau menunggangi onta dan membiarkan ontanya jalan. Di mana ontanya berhenti, di situ nanti dibangun masjid. Jadi tidak boleh ada sahabat yang menghentikan ontanya, biarkan jalan. Dikatakan fa innaha musakhkhar, karena onta ini diperintah oleh Allah Taala, maka biarkan dia jalan, jangan ditarik-tarik. Ya. Maka kemudian ontanya Nabi SAW kemudian ia beruku, duduk, ya berhenti, kemudian duduk di sebidang tanah, ya di sebidang tanah. Kemudian beliau pun bertanya, tanah siapa ini? Ya, tanah siapa ini? Ya, dikatakan ini tanah dari dua orang anak yatim dari Bani apa? Bani Najjar, Bani Najjar. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya apa kata Rasulullah? Siapa yang punya tanah ini? Katanya milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Ya. Di sini ontanya berhenti, di sini akan dibangun masjid. Ya. Berapa harganya? Ya, berapa harganya yang mau dijual? Katanya, ya Rasulullah kami tidak meminta harga kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, tidak. Berapa harganya? Ya. Maka mereka pun menyebutkan harganya dan beliau membelinya. Beliau apa? Membelinya. Kemudian diwakafkan untuk dibangun masjid. Ya. Jelas sampai sini? Nah, maka ini menjadi dalil dari pendapat, kalau nggak mau dikatakan hampir semua ulama, bahwa di antara persyaratan masjid itu harus tanah wakaf. Ya, harus tanah wakaf. Ya. Itu persyaratan masjid. Karena itulah dalam pembahasan fikih, ketika mereka menyatakan bahwasanya perempuan yang haid dan orang junub dilarang masuk masjid, ya, dilarang masuk masjid, mereka mengatakan yang dimaksud masjid di sini adalah bangunan yang diwakafkan untuk sholat. Itu definisi masjid dalam pembahasan apa? Fikih. Bangunan yang diwakafkan untuk sholat. Jadi harus diwakafkan. Tidak ada, bukan dinamakan masjid kalau tidak diwakafkan. Nah, maka Nabi SAW kemudian membangun Masjid Nabawi di situ. Nah, kemudian berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa buyutan. Kejadian kedua atau kejadian yang ketiga di tahun pertama Hijriah adalah buyutan, pembangunan rumah-rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah ke Madinah bersama satu orang istri, yaitu siapa? Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah akad. Jadi ketika Khadijah meninggal di tahun 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah, tahun 10 Nubuwah maksud saya. Tahun 10 setelah kenabian. Bertepatan dengan tahun Isra dan Miraj, ya kan? Ketika Khadijah meninggal radhiyallahu taala anha, di bulan yang sama beliau menikah dengan Saudah. Beliau menikah dengan siapa? Beliau menikah dengan Khadijah. Beliau menikah dengan Khadijah di bulan Syawal. Beliau menikah dengan Khadijah. Menikah dengan Aisyah maksud saya. Di bulan yang sama, di bulan Syawal, beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada usia beliau 6 tahun. Tapi belum tinggal bersama Nabi. Aisyah masih tinggal di rumah bapaknya, Abu Bakar Siddiq. Setelah menikah dengan Aisyah, beliau kemudian menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Ya. Maka Saudah inilah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari kewafatnya Khadijah dan menemani beliau sampai ke Madinah. 3 tahun Saudah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi, tidak ada istri Nabi yang lain. Ya. Tidak ada istri Nabi yang lain. Beliau menemani 3 tahun pertama Nabi SAW sendirinya melayani Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan keutamaan Saudah radhiyallahu taala anha. Ya, maka ketika berhijrah, satu-satunya istri yang ikut bersama Nabi hanyalah Saudah, karena Aisyah belum bisa ikut. Maka rumah istri Nabi yang pertama kali dibangun di sekitar Masjid Nabawi adalah rumahnya Saudah bintu Zam'ah. Ya. Setelah itu mulai tambahan satu persatu. Setelah nanti akan disebutkan ketika Aisyah sudah ikut bersama Nabi di usia 9 tahun, rumah kedua yang dibangun adalah rumahnya Aisyah. Setelah itu berturut-turut rumahnya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kecil, tapi hukum asalnya seorang yang memiliki lebih dari satu istri, hukum asalnya harus beda rumahnya, tidak boleh satu. Kecuali kalau mereka ridho. Tapi hukum asalnya nggak boleh. Makanya Nabi kecil-kecil tapi terpisah, beda-beda rumahnya. Iya. Jelas sampai sini? Berbeda rumahnya. Nah, maka rumah yang paling pertama kali dibangun di sekitar Masjid Nabawi adalah rumahnya Saudah bintu Zam'ah. Dan kita tahu rumah Nabi dengan Masjid Nabawi satu dinding.
Kayak beliau kalau buka jendela, sudah rumah Nabi itu di situ. Jadi pembatas antara Masjid Nabawi dengan rumah Nabi cuma dinding saja di zaman itu. Baik, ini kejadian yang ketiga yang terjadi di tahun yang pertama, yaitu pembangunan rumah istri Nabi SAW yang dimulai dengan rumahnya siapa? Saudah bintu Zamah. Berikutnya was-sholata fa'atmimi. Di tahun pertama ini juga sholat disempurnakan. Apa maksudnya sholat disempurnakan? Sholat 5 waktu yang Allah fardukan pertama kali di peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana itu terjadi pada tahun 10 kenabian, tahun 10 setelah beliau jadi nabi, atau tahun ketiga sebelum hijriah. Isra dan Mi'raj terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Nah, pertama kali disyariatkannya sholat 5 waktu itu tidak ada sholat yang 4 rakaat, semuanya cuma 2, 2, 2, 2 dan 3. Jadi sholat subuh 2, sholat zuhur 2, sholat asar 2, sholat maghrib 3, sholat isya 2. Tidak ada sholat 4. Itu asal pertama kali disyariatkan sholat 5 waktu. Nggak ada yang 4 rakaat. Udah sampai sini? Iya. Jadi semua sholat 5 waktu 2 rakaat kecuali maghrib 3 saja, 3 rakaat. Nah, nanti ketika pindah ke Madinah, setelah hijrah ke Madinah, di tahun pertama kemudian disempurnakanlah sholat. Untuk zuhur, asar dan isya ditambahi 2 jadi 4. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kanatis sholatu rak'atain fa uqirrat fil fis safar wa zidat fil hadar. Dulu itu pertama kali sholat disyariatkan cuma 2 rakaat semua, tidak ada yang 4. Kecuali maghrib 3, tapi selainnya 2 semua. Tapi ketika sudah menetap di Madinah, ketika ketika mukim ditambah 2, dan ketika safar dibiarkan tetap 2, yakni dikosor. Sudah sampai sini? Maka sejak dari tahun 10 Hijriah, ketika pertama kali turunnya syariat sholat di Isra dan Mi'raj, sholat duhur, asar, isya itu cuma 2 rakaat semuanya. Nanti jadi 4 di tahun pertama Hijriah. Enggak disebutkan kapan bulannya, tapi yang jelas disempurnakannya sholat duhur, asar dan isya menjadi 4 itu terjadi di tahun pertama Hijriah. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wahilfun. Ini kejadian berikutnya, hilfun, persaudaraan. yakni Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dengan al-ansar sebagai bentuk apa? Tenggang rasa dan saling membantu. Karena orang-orang muhajirin ketika hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan semua harta benda dan properti mereka di Mekah. Biar dia orang kaya di Mekah, datang ke Madinah jadi orang paling miskin, tidak bawa harta benda. Bagi orang-orang yang punya kekuatan, punya harta, dia masih bisa membawa hartanya ke Madinah. Tapi orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang dihalang-halangi hijrah, kalau ketangkap berbahaya, resiko kalau membawa banyak harta, maka terpaksa mereka tinggalkan harta mereka, rumah mereka ditinggalkan dan diambil alih oleh kaum musyrikin. Makanya rumah Nabi Muhammad SAW di Mekah juga diambil. Waktu itu diambil oleh Aqil ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang belakangan beliau masuk Islam ketika Fatu Mekah, seingat saya. Iya. Rumah beliau di Mekah diambil oleh sepupu beliau Aqil bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dipersaudarakan antara muhajirin dengan ansor supaya apa? Kaum ansor bisa membantu muhajirin yang miskin ini, al-masakin ini, radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan kisah kisah persaudaraan di antara mereka, kuatnya ikatan di antara mereka dan kuatnya rasa berbagi di antara mereka, saya kira kisahnya masyhur. Di antara mereka ada yang ya seperti kita sebutkan ya, bagaimana sebagian sahabat yang bersaudara dengan Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf ini muhajirin, saudaranya dari kalangan Ansar, mengatakan, ya Abdurrahman, ini hartaku setengahnya untuk kamu, ini istriku, ya kamu pilih yang mana yang paling yang mana yang kamu sukai, saya ceraikan dia supaya kamu bisa nikahi. Sampai sejauh itu ya, tingginya persaudaraan di antara kaum muhajirin dan Ansar ya. Padahal sebelum itu mereka perang saudara berabad-abad. Ya, ini di kalangan internal Ansar saja, antara Aus dengan Khazraj, mereka perang berabad-abad. Ya. Maka kalau begitu perlakuan mereka kepada muhajirin, apalagi kepada sesama Ansar mereka. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, dipersaudarakan antara muhajirin dengan Ansar untuk membantu para sahabat al-muhajirin. Berikutnya azanun. Pertama kali disyariatkan azan. Pertama kali disyariatkan azan.
Nah, ini juga di tahun pertama Hijriah. Kisahnya masyhur ya, bagaimana para sahabat galau. Ya, bagaimana caranya ini kita mengetahui waktu sholat sudah masuk atau belum? Sebelumnya, sebelum disyariatkan azan, kalau sudah masuk waktu mereka cuma berteriak as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ya, jadi saling berteriak, menyampaikan dari mulut ke mulut as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Kalau sudah didengar itu, mereka sudah datang ke Masjid Nabawi. Tapi kan kadang terlambat, pesan berantai dari mulut ke mulut itu lambat. Iya, akhirnya mereka pun kisahnya masyhur dalam Sahih Bukhari atau mungkin Muslim juga, masyhur kisahnya bagaimana mereka bermusyawarah, ya, bermusyawarah untuk menentukan bagaimana caranya menentukan atau mengumumkan waktu sholat sudah masuk. Sebagian mengatakan pakai api seperti Majusi, sebagian mengatakan pakai trompet seperti Yahudi, sebagian mengatakan pakai lonceng seperti Nasrani. Sampai kemudian Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu mimpi, dan sebelumnya Umar bin Khattab juga sudah mimpi, ya, diajarkan lafaz-lafaz azan dan iqamat kepadanya. Ini semua terjadi di tahun pertama Hijriah. Berikutnya Jumatun. Nah, Jumat yang pertama ini juga terjadi di Madinah pada tahun 1 Hijriah. Pada tahun 1 Hijriah. Iya. Jelas ya? Jadi yang dimaksud di sini Jumat yang pertama adalah Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan Jumat pertama dalam Islam, enggak. Ini adalah sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Iya. Adapun kalau kita berbicara sholat Jumat yang pertama kali didirikan dalam Islam, maka sudah ada sebelum Nabi hijrah. Nabi masih di Mekah, para sahabat Ansor sudah mendirikan sholat Jumat di Madinah. Nabi belum hijrah ketika itu. Iya. Nah, jadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya, sudah ada sholat Jumat di Madinah terlebih dahulu, ya, disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ka'ab bin Malik, "Awwalu man jamma'a bina Asad ibnu Zurarah." Ya. Sahabat yang pertama kali mengimami kami pada sholat Jumat, yakni pertama kali didirikan sholat Jumat di Madinah adalah Asad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu. Ya, Asad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu. Maka ditanyakan kepada Ka'ab bin Malik, "Kam antum yauma idzin?" Berapa jumlah kalian waktu itu? Nabi kan masih di Mekah. Tapi mereka sudah mendirikan sholat Jumat. Menunjukkan syariat Jumat sudah ada sebelumnya. Syariat Jumat sudah ada sebelumnya. Maka ditanya kepada Ka'ab bin Malik, berapa orang jumlah kalian ketika itu, ketika sholat Jumat pertama kali dilaksanakan? Kata Ka'ab bin Malik, arba'una rajulan, 40 orang laki-laki. Ya. Ini dijadikan dalil oleh para fuqaha Syafi'iyah untuk menyatakan bahwa jumlah minimal sholat Jumat itu harus 40 orang laki-laki. Kapan yang hadir di masjid tidak sampai 40 orang laki-laki dewasa, maka tidak ada sholat Jumat. Mereka sholat zuhur. Karena syarat paling minimal atau syarat syahnya sholat Jumat adalah dihadiri 40 orang laki-laki. Kenapa ini dijadikan dalil? Dikarenakan ini Jumat yang pertama. Artinya seandainya sholat Jumat syah walaupun 2 orang atau 10 orang, pasti sudah Jumat sebelumnya. Jelas sampai sini? Pasti sudah Jumat sebelumnya, tapi jumlah orangnya belum cukup. Jumat yang pertama kali mereka kerjakan adalah ketika jumlah mereka sudah cukup 40 orang. Maka ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah untuk menyatakan bahwa jumlah jamaah paling minimal pada sholat Jumat adalah 40 orang laki-laki dewasa. Nah, wallahu alam bissawab. Maka disebutkan di sini Jumu'ah, yakni sholat Jumat yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di tahun 1 Hijriah. Adapun sholat Jumat yang pertama dalam Islam itu sudah ada sebelum Nabi hijrah, dipimpin oleh Asad ibnu Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya kata beliau, mata As'adun Bara'un, meninggal 2 orang petinggi sahabat Ansar. 2 orang sahabat Ansar, yaitu As'ad ibnu Zurarah, di sini disebutkan As'ad ibnu Zurarah. 6. Kemudian yang kedua Al-Bara. Al-Bara yang dimaksud di sini adalah Al-Bara ibnu Ma'rur. Al-Bara ibnu Ma'rur radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua ini 2 orang yang menjadi pengganti Nabi di Madinah. Kita tahu ya bahwa ketika Nabi masih di Mekah sudah ada sahabat Ansor yang datang ke Mekah menyatakan apa? Keislaman. Nah, kemudian mereka pulang ke Madinah mendakwahkan Islam, banyak orang masuk Islam. Nah, 2 orang wakil Nabi Muhammad SAW di Madinah untuk mengurusi para sahabat di Madinah adalah 2 orang sahabat ini,
As'ad ibnu Zurarah dan juga Al-Bara ibnu Ma'rur radhiyallahu taala anhuma. Keduanya meninggal di tahun pertama Hijriah. Ya, keduanya meninggal di tahun pertama Hijriah. Dan ini dua sahabat ini ya luar biasa. Ya. Ya, beliau yang menjadi pondasi keislaman penduduk kota Madinah, di Madinah. Beliau yang mengajak para sahabat setelah itu untuk masuk ke dalam Islam. As'ad ibnu Zurarah dan Al-Bara ibnu Ma'rur radhiyallahu anhuma. Kemudian selanjutnya peristiwa terakhir adalah wa Abdullahi aslama. Ya, Abdullah aslama, yakni Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala an. Beliau masuk Islam juga di tahun 1 Hijriah. Kenapa masuk Islamnya Abdullah bin Salam disorot di sini oleh beliau? Yani banyak orang-orang yang tadinya Yahudi, banyak orang-orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, ya kan? Banyak. Tapi kenapa beliau menyorot masuk Islamnya Abdullah bin Salam ini? Kata para ulama, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun orang Yahudi, tidak ada satupun orang Yahudi yang masuk Islam kecuali Abdullah bin Salam ini. Semua orang Yahudi tidak ada yang masuk Islam kecuali satu orang, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Karena beliau tentunya orang yang jujur dalam mempelajari Taurat. Beliau sudah pelajari semua tanda-tanda kenabian dalam Taurat. Maka ketika dia mendengar bahwa ya sudah datang ini orang yang mengaku nabi ke Madinah, Abdullah bin Salam datang duluan sebelum pendeta-pendeta Yahudi yang lain datang. Dia datang duluan menanyakan beberapa pertanyaan yang hanya Nabi yang tahu. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam setelah Nabi SAW menjawab pertanyaannya, Abdullah bin Salam menyatakan keislamannya. Ya. Jelas sampai sini? Kemudian datanglah pendeta-pendeta Yahudi, datang untuk menguji Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, tidak ada gunanya Anda menjawab pertanyaan mereka. Tidak ada gunanya. Saya tahu mereka. Biar Anda jawab tidak akan mereka masuk Islam. Tidak ada gunanya. Cuman kalau mau lihat bejatnya mereka, ya, Anda wahai Rasulullah tanya tentang saya dulu. Bagaimana kedudukan saya di mata mereka? Maka beliau ketika bertemu dengan pendeta Yahudi, beliau bertanya, ya, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Kata pendeta Yahudi itu, dia adalah orang yang terbaik di antara kami. Dia adalah ulamanya kami. Dipuji-puji lah intinya. Dipuji-puji Abdullah bin Salam. Ya. Kemudian Nabi bersabda, bagaimana menurut kalian seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Ya. Bagaimana seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Kata dia, tidak mungkin kata mereka Abdullah bin Salam tidak mungkin masuk Islam. Semoga Allah melindungi dia dari kamu. Ya. Tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, setelah mereka mengatakan itu, keluarlah Abdullah bin Salam kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung seketika itu mereka berbalik mencelah. Dia adalah orang yang paling buruk di antara kami. Dia ya menunjukkan ini hawa nafsu. Ya. Yani dia memuji orang kalau sama-sama dia, kalau tidak sama-sama dia dicela. Ini tindakan fanatisme yang keji dan merupakan bentuk perkara yang tercela ketika mengaitkan kebenaran dengan person, dengan individu, dengan kelompok. Siapa yang sama dia maka dia selalu benar, siapa yang tidak sama dia maka dia salah. Siapa yang bersama kami dia benar, yang tidak bersama kami salah semua. Ini bentuk fanatisme yang tercela. Di mata dia cuman black or white kan gitu. Kalau bukan hitam putih, kalau kamu nggak sama kami berarti kamu melawan kami. Itu saja. Iya. Ini pandangan yang picik dalam memandang manusia. Dia hanya memandang manusia cuma dua, kalau bukan kawan lawan. Itu saja. Ini merupakan pandangan yang sangat picik dan menunjukkan fanatisme. Ya, taklid buta yang berlebih yang mengantarkan dia kepada perkara yang keji. Lihat Abdullah bin Salam tadinya dipuji. Kenapa? Sama-sama mereka. Ketika Abdullah bin Salam ketahuan tidak sama mereka, dicela. Dan ini walaupun tentunya dalam masalah kesyirikan, dalam masalah kekafiran, tapi ini berlaku untuk semua bentuk fanatisme dalam beragama. Tidak boleh seorang mengukur orang lain dengan kamu sama saya atau tidak sama saya, kamu satu pengajian dengan saya atau tidak, kamu sama dengan ustadz saya atau tidak, kita satu kelompok atau tidak, satu pengajian atau tidak. Kalau sama berarti bagus, kalau tidak musuh saya. Tidak boleh seorang menyikapi muslim lain seperti itu. Ya, itu bukan cara berpikir seorang muslim. Dan itu menunjukkan fanatisme yang tercela kalau seperti itu. Nah, ini selesai pembahasan di tahun pertama Hijriah.
Jadi kesimpulannya sekali lagi, kejadian yang terjadi di tahun pertama Hijriah ada 9. Yang pertama, pembangunan Masjid Quba. Yang kedua, pembangunan Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembangunan rumah istri Nabi SAW yang dimulai dengan rumahnya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Yang keempat, disempurnakannya sholat duhur, asar, dan isya menjadi 4. Yang kelima, persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Yang keenam, pertama kali disyariatkan azan. Yang ketujuh, sholat Jumat Nabi pertama kali. Ingat, sholat Jumatnya Nabi pertama kali, bukan sholat Jumat pertama dalam Islam. Kalau sholat Jumat pertama dalam Islam dipimpin oleh Asad ibnu Zurarah tadi. Adapun yang disebutkan di sini adalah sholat Jumat pertamanya Nabi di Madinah. Kemudian yang ke-8, meninggalnya 2 orang nakib, 2 orang pengganti Nabi di Madinah, yaitu Asad ibnu Zurarah dan Al-Bara ibnu Ma'rur. Dan yang ke-9 adalah masuk Islamnya Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik.